Nusantara, Rabu 25 Mei 2022, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, RRI Jakarta. Live di Pro3 RRI, radio visual dan YouTube channel RRI Net, aplikasi RRI Playgo, dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Beranda Nusantara, UMKM, usaha maju, kita mendunia. Anda sedang mengikuti Bau 1 RRI Singaraja FM 97,9 MHz. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kanal inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Singaraja Pagi, dan juga untuk pendengar RRI Net yang sedang menyaksikan ya dialog Beranda Nusantara spesial untuk hari ini, karena LPP RRI ini menaruh perhatian besar ya terhadap UMKM sehingga membuat konten spesial dalam sesi dialog hari ini, pendengar. Dan untuk dialog pagi hari ini kita akan membahas UMKM, usaha maju kita mendunia. Nanti kita akan berbincang bersama Kadis Perindakop UKM Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarta MSI, serta nanti kita akan berbincang bersama Ketua DPC IWAPI Buleleng, Ibu Putu Gunarti. Nah, terkait hal tersebut, pendengar Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Kalau kita lihat bersama, begitu Anda mungkin ketahui juga selama pandemi COVID-19 tentu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ini menjadi salah satu pahlawan pemulihan ekonomi nasional ya. Nah, bagaimana UMKM di Buleleng? Bagaimana upaya untuk memajukan UMKM Buleleng? Karena bukan hanya banyaknya UMKM yang ada begitu dilihat, tapi bagaimana UMKM ini bisa berdaya dan maju tentunya bersama. Kita langsung ajak Anda berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarta MSI, Kadis Perindakop UKM Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Kadis. Om Swastiastu, selamat pagi. Sehat Rahayu Sami. Sehat Rahayu, tetap semangat. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja di tengah kesibukannya tentu saja. Ini apalagi melihat UMKM-nya banyak sekali yang ikut pameran-pameran, itu banyak yang diberdayakan Pak Kadis ya. Nanti kan kita perbincangkan hal itu, dan Pak Kadis tidak sendiri, ini didampingi oleh Ketua DPC IWAPI Buleleng, Ibu Putu Gunatri. Selamat pagi Bu Putu. Om Swastiastu, selamat pagi, sareng sami, sehat rahayu dan bahagia. Bahagia tentunya, nah itu yang terpenting Pak Kadis ya, bahagia. Bahagianya karena UMKM-nya maju, Bulelengnya juga diberikan fasilitas untuk maju begitu ya. Tapi Pak Kadis, betul. Kita ingin mengetahui juga nih, kan banyak ini saya lihat di yang ada di Buleleng begitu, pameran banyak dilakukan dan banyak UMKM yang berperan juga di sana. Sebenarnya bagaimana Pak kondisi UMKM Buleleng? Berapa banyak sih Pak yang terdata ini? Ya, Sukara, jadi pertama yang perlu mungkin kita sampaikan di sini bahwa Sukara kondisi pemulihan ekonomi ya, dan sekarang sudah konteksnya adalah menuju kebangkitan ekonomi. Jadi kita tentu di COVID kemarin 2 tahun lalu, Sukara peran dan daya tahan UMKM kita cukup bagus ya. Dan mereka cukup tangguh, dan selain survive, dia kita lihat juga mampu untuk mengatensi ya dan mengikuti berbagai program-program kebijakan-kebijakan strategis atau dampingan-dampingan yang kita juga lakukan, termasuk program-program pusat yang diatensi untuk apa? Penguatan kapasitas ketangguhan kewirausahaannya. Kemudian juga sisi lainnya adalah menguatkan kapasitas produk dan mutu produk UMKM-nya. Dan yang paling penting, tidak kalah pentingnya adalah ternyata COVID-19 ini memang mengajarkan kita untuk selalu melihat seperti yang kita bilang, menyerah bukan pilihan. Itu yang pilihan. Jadi mereka tetap menjadikan di balik penghalang itu ada peluang-peluang yang bisa masuk. Salah satunya apa? Ternyata dengan COVID ini kita dipaksa untuk tanggap dan paham untuk ternyata digitalisasi itu penting. Ternyata pasar bukan hanya secara konvensional tapi pasar digital. Nah, saat ini kita rasakan dampaknya Sungkara, perkembangan progres kreativitas dan pengembangan diversifikasi produk-produk UMKM. Kita bisa lihat saat ini mereka sudah mulai
menunjukkan, bahkan sudah berani untuk lebih banyak tampil ya di berbagai event-event pameran produk yang kemarin waktu COVID dengan kondisi yang begitu sulit, tapi kita sudah mampu mereka menunjukkan bahwa dia punya produk, dia punya dia paham bahwa dia punya potensi dan dia punya produk-produk yang bisa diperhitungkan di tingkat lokal, kemudian Bali dan mungkin secara nasional, dan itu terlihat. Sukare sekarang dengan kondisi pemulihan yang cukup baik gitu kan, mereka diberi ruang-ruang, kita lihat banyak terlibat kegiatan-kegiatan pamer produk, melalui event pameran, melalui kemarin di Wapi Buleleng dengan buku ini melakukan kegiatan event, salah satunya di situ menampilkan juga produk UMKM dengan mentemakan bagaimana Puri juga berperan untuk mempromosikan. Nah ini luar biasa sebenarnya. Jadi kekuatan-kekuatan ekonomi ini juga harus seperti yang sering kita mungkin sampaikan bahwa saat ini kita tidak bisa sendiri. Jadi kekuatan UMKM ini ternyata memang kita lihat dia akan bisa berhasil mencapai tujuannya ketika dia paham betul apa potensinya dan mampu mengkreat sesuatu yang lebih inovatif, dan mereka harus bekerja bersama. Dan kami juga di instansi pemerintah juga akan bergerak selalu bersama bagaimana peran UMKM kita libatkan, perguruan tinggi kita juga ajak serta, termasuk berbagai asosiasi-asosiasi seperti saat ini. Ibu Gun ini luar biasa perannya bagaimana mendorong, memberikan rule bagi kita semua teman-teman UMKM untuk tetap aktif, dan dinamis untuk selalu tanggap terhadap situasi yang berkembang. Gitu. Baik. Tapi kalau untuk data di Buleleng gimana Pak perkembangannya? Kalau UMKM-nya? Justru dengan kalau kita lihat dalam waktu COVID kemarin yang awalnya mungkin 35.000 lebih pelaku UMKM itu sudah menjadi 54.000, bahkan sekarang sudah menjadi 57.000 lebih pelaku UMKM kita. 57.000. Jadi terdata. Bahkan untuk kaitan pendataan saat ini kita di Kementerian Koperasi UKM sedang melakukan pendataan lengkap lagi ke UMKM, koperasi dan UMKM dalam bentuk sistem informasi data tunggal UMKM. Ini menjadi program pusat yang perlu juga kami sampaikan di sini kepada teman-teman UMKM, khususnya juga di teman-teman yang ada di tingkat pedesaan. Nanti sudah ditetapkan enumerator masing-masing desa, nanti difasilitasi dibantu berkenan Bapak Camat dan Pak Mekel dan Lurah untuk nanti kita punya bank data yang nanti tersistem. Nah, ini sudah jalan sosialisasinya dan nanti target bulan September itu sudah harus tersedia datanya. Nah, ini menjadi cikal bakal awal bagaimana kita betul-betul by address data UMKM ini betul-betul bisa kita wujudkan di tahun ini. Oke, agar nanti bank datanya tersistem begitu Pak ya. Jadi apapun yang mungkin ada masukan atau mungkin ada bantuan-bantuan itu bisa segera terrealisasi begitu kalau sudah terdata pasti begitu. Ya tentu. Jadi nanti ini kan data tunggal. Jadi satu data tunggal ke UMKM, bukan hanya UMKM tapi juga koperasi dan UMKM, sehingga nanti dengan data tunggal itu nanti kita bisa betul-betul program-program yang nanti dilakukan baik itu dari pusat, dari kita nanti bisa tepat sasaran. Oke, baik. Setelah Pak Kadis ini Ketua DPC IWAPI Buleleng sebagai organisasi wanita pengusaha begitu ya Bu ya. Bahkan Menteri Koperasi dan UKM juga memaparkan jika setelah pandemi ini pengusaha perempuan itu mencapai angka 76% begitu Bu. Bahkan UMKM itu berkontribusi terhadap 60% pendapatan nasional, bahkan 64% dari 64 juta UMKM ini dimiliki perempuan katanya. Luar biasa Pak ya, perempuannya saat pandemi ini makin maju. Nah gimana Bu memajukan yang tergabung dalam IWAPI UMKM, mungkin di bidang apa kalau untuk di Buleleng Bu yang dominannya? Oke, terima kasih. Kami dari IWAPI Buleleng ya. Dalam konteks ini kami sampai dengan saat ini kami memiliki anggota aktif itu di angka 35 orang ya, 35 orang itu termasuk pengurus dan anggota. Kemudian rata-rata dari anggota kami itu juga sudah menjadi binaan dinas ya, dinas dan beberapa BUMN. Nah, kemudian terbanyaknya adalah kami beranggotakan kelompok binaan. Ya, sampai dengan saat ini sudah tercatat kelompok binaan kami berjumlah 42.
Oh, binaan. 42 kelompok binaan yang tersebar di desa-desa Kabupaten Buleleng. Nah, di kelompok binaan ini kebanyakan super mikro. Ya, super mikro kami mengacu kepada 3T. Ya, 3T di mana mungkin yang belum dijangkau oleh dinas, oleh pemerintah. Nah, kami mencoba untuk ambil peran. Ya, untuk ambil peran bagaimana ibu-ibu yang di desa yang bahkan sangat-sangat ini ya minim ya dalam konteks dari sisi pengetahuan, pemikiran, kemudian kesempatan dan juga tidak paham tentang digital. Nah, ini kesulitan kami di dalam konteks mendampingi dan membina mereka, karena peran pentingnya itulah masalahnya adalah terkendala di tidak memiliki Android dan tidak terjangkau sinyal. Nah ini mau nggak mau ya kita yang mengambil peran. Jadi organisasi dan lewat kerjasama business matching yang kami lakukan di antara anggota itu mengambil baik dalam sisi pembinaan maupun dalam konteks bagaimana mereka produk-produk mereka nyampe. Nah, ini sedang kami dalam proses seperti itu. Dan ini sangat-sangat dalam situasi global sekarang ini sangat-sangat menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena kami di IWAPI Pusat kami memiliki program Jubel, jual beli online se-Indonesia. Ya, jual beli online. Jadi Selindo kita ya. Jadi ini dipromotori oleh DPP. Ya, DPP dalam konteks ini setiap hari-hari tertentu setiap minggu itu kita online bersama. Jadi di situ DPP IWAPI Pusat menyediakan buyer yang sudah siap, mungkin ada 100 buyer atau berapa lewat Zoom meeting. Jadi kita hanya memperkenalkan produk kita. Kemudian mereka yang mana mereka beli seperti itu. Rata-rata kita di Berang di situ terjadi business matching di antara kami. Baik, kolaborasinya yang dipentingkan sekarang ya Pak Kadis ya kalau begitu. Tapi ini kan kalau IWAPI kan baru bisa dikatakan berapa persennya begitu Pak dari data yang terdata UMKM yang ada di Buleleng. Nah tadi Bu Gun juga bilang literasi digital untuk pemasaran ini penting. Nah, kalau untuk pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri gimana Pak untuk memberikan pemahaman? Karena kalau di WAPI kan belum semua nih yang tergabung begitu. Gimana untuk memberikan literasi digitalnya? Karena untuk literasi digital nampaknya sangat penting kalau untuk di saat ini. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya, bagaimana kita pelaku-pelaku UMKM yang seperti kita juga lihat. Jadi mereka sudah mulai mendorong percepatan di akses digital. Iya. Karena itu merupakan suatu keharusan. Jadi saat ini keharusan. Kalau dulu mungkin didorong-dorong ya. Didorong-dorongnya harus gini. Oh, enggak, karena masih ada di zona nyaman ya. Di zona nyaman ketika keramaian masih banyak. Jadi dia produknya gampang terjual kan. Oh, ternyata COVID enggak seperti itu. Nah, itu yang membuat mereka terpaksa. Dan ini mungkin momentum baru, momentum baik sebenarnya. Nah, apa yang kita lakukan, kita tentu di 2 tahun lalu sampai dengan saat ini pun kita juga tetap bagaimana dorong dan lakukan dampingan pelatihan bagaimana dia pelaku-pelaku UMKM ini betul-betul lebih tanggap untuk akses terlibat dalam pemasaran digital. Minimal mungkin di sosial media marketing lah. Sudah didampingi seperti itu Pak ya? Ya, jadi kalau terbukti ada beberapa fakta-fakta kalau dia rajin di TikTok, di Facebook, di Instagram, pasti ada indikasi kemungkinan omsetnya bisa meningkat. Dibandingkan dia hanya tidak menyampaikan produknya apa. Karena sekarang kan semua orang sekarang kan punya Android ya, HP ya. Nah, orang kan sekarang mencari informasi terkait produk kan lebih mudah. Nah, kemarin sebenarnya berbagai marketplace itu sudah banyak sekali menawarkan program-program dampingan. Dan kita juga lakukan fasilitasi, kemarin ada kurang lebih 250 pelaku UMKM yang kita libatkan untuk bisa mengikuti layanan dampingan apakah itu Tokopedia, Bukalapak, beli-beli. Itu mereka semua punya program. Jadi dia juga marketplace ini juga berkepentingan agar semakin banyak produk UMKM-nya yang bisa masuk di marketplace-nya. Tapi UMKM Buleleng mau tidak menyambut hal tersebut Pak? Ya, itu sudah juga dilakukan. Sudah dilakukan. Memang perlu kita dorong lebih banyak lagi ketekunan dan keseriusan mereka ya pelaku-pelaku UMKM ini untuk bisa
melek digital ini perlu terus kita dorong, Mbak. Dan itu sudah jalan, bahkan dirasakan dari beberapa teman-teman pelaku UMKM yang kita dampingi, dia merasakan ternyata dengan sosmed marketing aja minimal atau belum lagi ke marketplace ada perubahan signifikan ininya. Tinggal yang penting adalah ketekunan dan upaya berkelanjutan dari mereka untuk terus selalu dan memanfaatkan mungkin sekarang anak-anak muda ini. Mungkin kalau ibunya kurang begitu ramah ya dengan digital, mungkin ada anaknya atau keluarganya atau apa teman-teman. Kembali ke mungkin kolaborasi Pak ya. Itu harus saling menguatkan. Mereka mungkin menguatkan. minimal dalam satu keluarga itu ada yang lebih paham tentang digital atau apa. Mungkin bisa dilatih jadi ibunya cukup buat produknya. Kan tidak semua harus semuanya. Jadi pelaku UMKM itu harus kreatif untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dan itu kita lihat sudah dilakukan. Nah ini kita perlu kuatkan dan bahkan kita juga kerjasama dengan rekan-rekan Undiksa atau apa kemarin untuk bisa melakukan pelatihan sosial media marketing dan lainnya. Dan ini selalu dilakukan. Nanti kuncinya sekarang adalah bagaimana kita selaku pelaku usaha ini kan harus tanggap seperti yang kami sampaikan seringkali kita harus tanggap terhadap berbagai situasi. Kalau saat ini mungkin digitalisasi menjadi penting, bahkan untuk bisa kita menuju go export itu kan kita harus familiar untuk memanfaatkan digitalisasi itu. Harus tanggap berbagai situasi, paham potensi tadi dikatakan, potensi, ya. Dan mau berkolaborasi. Nah gitu. itu yang unik. Tapi yang dari 57.000 tadi disampaikan itu semua aktif Pak? Atau ada yang bahkan ada yang sudah go nasional begitu Mahan? Atau gimana Pak kalau untuk Buleleng? Ya jadi gini. Data agregat pelaku UMKM kita itu kan hampir 80% itu ada di sektor perdagangan. Perdagangan itu jadi yang selaku pedagang-pedagang Pak di toko pasar tradisional, toko-toko kelontong dan itu hampir 80%. Ya, jadi sisanya itu adalah pelaku-pelaku usaha mikro ya lainnya. Jadi artinya apa? Artinya dari sisi persentase masih didominasi oleh sektor-sektor perdagangan untuk pengembangan bahan-bahan pokok dan lainnya. Nah yang lainnya itulah pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan bidang industri, kemudian terkait dengan produk-produk olahan pertanian, kemudian juga di jasa dan sektor-sektor lainnya. Nah salah satunya yang mungkin kita sering lihat termasuk mungkin produk-produk dalam rangka untuk utamanya kan produk-produk untuk pengembangan olahan pangan, pangan, makanan, minuman sesuai dengan potensi komoditi yang unggulan yang kita miliki. Termasuk juga di dalamnya itu adalah produk-produk kerajinan perindustrian. Jadi kita punya potensi-potensi kerajinan yang tersebar di berbagai sentra-sentra yang kita garap. Nah, tahun ini apalagi nanti kita Sungkara di 2022 ini kita akan mendapatkan PLUT ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu di 2022 yang sudah mulai nanti siap di Juni ini kita akan mulai pekerjaannya. Sungkara di Oktober bisa diselesaikan. Tentu nanti tetap Pak Bupati selalu mengarahkan kita agar betul-betul bangunan ini berfungsi, bukan hanya bangunannya berfungsi tapi nanti PLUT ini akan menjadi rumah yang ramah bagi UMKM. Berarti semua UMKM nanti bisa di sana begitu Pak ya? Iya, di situ nanti ada 4 inkubator. Jadi ada 4 inkubator agribisnis, kuliner, kemudian karya dan digital. Jadi nanti Sungkara di Buleleng mungkin di regional 2 kita cukup berbangga juga bahwa Bapak Bupati sudah memfasilitasi kita mendapatkan program ini kan. Nah, ini menjadi momentum bagi kita khususnya pelaku-pelaku UMKM untuk nanti bisa bersinergi untuk mendapatkan program-program dampingan pemberdayaan. Karena di situ nanti akan ada konsultan pendamping yang spesifik yang memang ahlinya gitu kan, yang nanti akan secara berkelanjutan mendampingi, memberikan sosialisasi, dampingan sampai tuntas. Sehingga nanti Sungkara PLUT ini bukan hanya untuk tempat latihan, tapi di situ nanti ada berbagai infrastruktur penunjang seperti ada co-working space-nya, ruang perpustakaannya, ide space-nya, kemudian dibangun lantai 2 kan, dan nanti ada workshop atau kedai kopinya juga ada nanti di situ. Sehingga nanti Sungkara nanti anak-anak muda nanti pelaku-pelaku usaha baru cepat nanti bisa tumbuh bangkit. Dan di sanalah menjadi sentra bagaimana nanti UMKM bisa saling mengenal, saling mengisi, kemudian saling menguatkan jejaring networkingnya mereka. Dan yang lebih penting adalah bagaimana pengembangan akses digitalnya nanti bisa kita lakukan secara berkelanjutan. Oke, luar biasa. Tapi Bu Gun,
Kalau untuk permodalan gimana Bu Gun? Nah nanti mungkin Bu Gun ya kita jawab dan kita hadirkan dulu pendengar mungkin ada juga ingin ikut bergabung bersama kami, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, tanggapi atau mungkin Anda ingin sampaikan lebih jauh, Anda bisa bergabung di line telepon 24644 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Mohon izin Bapak, Ibu kita sapa pendengar dulu di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Bro Satu. Selamat pagi dengan Papa Dimas. Iya betul sekali. Iya, silakan Papa Dimas, mungkin ada yang disampaikan Ki. Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber. Iya, selamat pagi. Pertama saya sebagai masyarakat Buleleng yang mendukung Pak program-program yang dicanangkan ini Pak ya. Mudah-mudahan UMKM ini terus berjalan. Dan saya juga mengacungi jempol ini pada Ibu narasumber ini. Iya. Agar betul-betul lah artinya wanita penyemangat ini. Mudah-mudahan banyak wanita-wanita yang artinya ikut dalam IWAPI ini. Dan ada saran sedikit sekali Pak, mohon izin Pak dan Ibu narasumber. Ini di setiap semua desa ini apabila nantinya bukan satu desa Pak, semua desa. Apabila ini UKM ini umpamanya ada bantuan agar betul-betul lah dijalankan, tidak melanggar kode etik, sehingga artinya program-program ini berjalan sesuai apa yang diharapkan. Hanya itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Papa Dimas di Panji Anom. Pendengar yang lain masih bisa ikut bergabung juga bersama kami ya di line telepon 24644 untuk pagi hari ini agar lebih banyak yang ikut katanya Bu di IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, begitu Bu ya? Iya. Dan langsung ditanggapi mungkin Bapak, Ibu, kita ke Ibu Bu Gun dulu nih Ki. Karena nanti kalau Pak Kadis diborong semua saya Iya, karena silakan. ibunya Pak Kadis ini luar biasa sekali. Benar. Oke, kalau dari kami IWAPI, Pak siapa tadi? Pak Dimas. Pak Dimas. Pak Dimas. Jadi terima kasih atas apresiasinya. Sementara ini kami memang punya program. Target kami adalah masing-masing desa minimal satu kelompok yang menjadi binaan IWAPI. Jadi tentu dalam konteks ini kami selama ini kami yang datang mengunjungi. Jemput bola begitu jemput Bu bola, ya. geret-geret gitu ya, biar jadi ayo ikut IWAPI, ayo ikut binaan IWAPI seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau saya mohon peran serta masyarakat Buleleng, ayolah datang ke IWAPI. Jadi giliran gitu loh. Kalau ada bilang telepon atau apa lewat komunikasi, ayo kami akan menyambut dengan senang hati karena kami punya target bahwa seluruh desa di Kabupaten Buleleng ini familiar dengan IWAPI dan bekerja sama dengan IWAPI, terutama perempuan karena tahun ini secara dunia pun itu adalah Shift Mother and Children. Jadi tahunnya perempuan dan anak. Nah, saatnya sekarang para perempuan untuk menunjukkan jati diri, berlomba-lomba bagaimana kita bisa maju dan sukses bersama. Tidak, mohon maaf, kita perempuan kadang-kadang banyak yang saling menjatuhkan. Nah ini yang problema yang kita hadapi bagi kaum perempuan. Nah, bagaimana kalau mulai sekarang kita ayo bersatu. Jangan lihat kekurangan kita masing-masing, mari kita lihat kelebihan kita. Sehingga kita bisa saling mengisi untuk kita maju bersama. Nah, terutama di dunia usaha karena banyak penelitian yang dilakukan oleh pakar-pakar perempuan ya yang di bidang perempuan, entah itu kekerasan, rumah tangga, kemudian kasus-kasus apapun itu berawal dari masalah ekonomi. Ya, nah sekarang bersyukur kita sekarang sudah mulai familiar dengan koperasi karena dorongan dukungan pemerintah yang luar biasa, kemudian dengan adanya UMKM, bahkan kami perempuan sekarang mau tidak mau, suka tidak suka harus ngambil peran dalam konteks menjadi pahlawan ekonomi keluarga. Nah, makanya apapun kita mesti lakukan, terutama dalam menggeliat entah itu bidang olahan, entah itu jasa, entah itu kriya dan lain sebagainya, bahkan KWT. Ya, di bidang pertanian, ya, perikanan, peternakan. Nah, ini kita mesti terlibat. Seperti itu. Nah, sekarang ini banyak dari binaan-binaan kami terutama di desa itu lebih banyak istilahnya ada waktu luang sedikit, mereka memilih, Bu, saya mau dibantu dong gimana caranya mendapatkan bibit babi. Nah, kemudian bibit kambing, bibit sapi. Nah, ini kemudian bibit ayam. Nah, ini suatu kemajuan pola pikir kalau menurut saya bahwa ada semangat
tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi lebih-lebih lagi kita bisa untuk apa yang kita lakukan sebagai perempuan untuk membantu sebagai pasangan atau kolaborasi dari kepala rumah tangga, yaitu pasangan kita masing-masing. Ya, Nah, itu. baik. Dan kalau di Buleleng ini lebih banyak perempuan atau laki-laki, Pak, kalau untuk UMKM-nya? Iya. Pak Kadis. Kita patut berbangga juga ya bahwa pelaku UMKM kita di Buleleng kitanya hampir di atas 60% lah kalau Perempuan. kita lihat perempuan. Wah. Jadi sebenarnya kalau Jadi UKM kami mengelilingi Pak Kadis, jadi Pak Kadis lebih semangat. jadi Baik. UKM produktif kita ya yang sering kita ajak untuk diskusi, kemudian menggelar program-program aksi itu memang kita lihat dari 10 orang itu mungkin 7 orang lebih ya Iya. dari kaum perempuan. Jadi memang belum betul-betul mungkin dari sisi produktivitasnya ya yang memang ketangguhan dari kaum-kaum perempuan ini di Buleleng untuk bisa tetap eksis dan bangkit ya untuk melihatkan produk-produk unggulan kita. Atau perempuannya yang lebih eksis soalnya Bu, laki-lakinya ada tapi tidak mau eksis begitu mungkin Pak Kadis ya. Kalau menurut saya ini karena kita perempuan dengan adanya Digital digitalisasi ini lebih tersalurkan sosialita, ya, ya kan? baik. Dengan TikTok kita bisa promosikan produk. Baik, seperti tentu itu. dimanfaatkan secara positif Pak Kadis ya. Nah nih Pak Kadis tadi Pak Dimas menyoroti di setiap desa apabila ada bantuan agar betul-betul dijalankan. Jadi jangan hanya di perkotaan saja, di desa-desa juga begitu mungkin. Nanti mungkin ditanggapi Pak Kadis ya. Kita sapa dulu pendengar di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Inggih, Om Swastiastu. Ibu cantik, Bapak bagus. Ampura, ini anak nyem-nyeman nih. Nggih, Pak terus Heni. Pak Made Riba di Delot Pak Pekan. Heni, ya? Nggih, saya Heni, Pak. Pak ini keingetan man. Mm-mm. Pak ini tak mau punya dia anak budu-buduan. Nggih. Tapi pertanyaan atau mungkin tanggapannya tidak budu-buduan niki, langsung saja niki Pak Made. Terus Mudah-mudahan asung kare Bapak Ibu nge. Temat yang khawatir. Aturan yang ini menipu-ibu dia muncul. Bapak-bapak kuan melarikan diri minum tuakannya dan kain ini Pak. Nggak, Pak ya. Mudah-mudahan bapaknya ikut menunjang. Sebab ibu tahu dah tanpa tunjangan dari bapak ibu akan paling oleh tukang tunjangnya. Nggih, baik. Mentiang makin ane tunjang sing ada masih Baik. paling gitu. Bapak-bapaknya agar tetap aktif ikut ya Pak Made ya. Nggih. Baik. Cuma sekarang yang kedua bapak ibu. Saya justru khawatir nanti bagaimana kita di Bali kan daerah wisata ya. Saya ikuti terus di TV. Mudah-mudahan aturannya tidak berubah dan makin membuka kesempatan bagi tamu-tamu untuk datang. Ya. Sehingga Bali kembali ibu-ibunya lewat UMKM. Kemudian daerah pariwisata juga bangkit. Astungkare Bapak Ibu nge, sehingga lancar. Amun ke mandan Bapak Ibu Mbak ini Nggih. semua. Baik, sama Pak Made. Santi Om. Baik, terima kasih Pak Made Riba di Delot Sama Pekan Pak ya. Made. Di 24644 masih kami buka di line telepon. Kita sapa kembali Pak Kadis, Ibu. Kita sapa selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, nggih. Mohon maaf untuk suara radionya niki Mang Detan Macuing. Nggih. Nggih, ampura niki Pak Narde niki nggih. Nggih. Di beratan Bapak. Nggih. Pak ini saya sering mendengar UMKM tapi saya tidak paham dan tidak mengerti mengenai UMKM. Oke. Tapi yang saya pahami koperasi, tapi jarang sekali saya mendengar ada dialog mengenai koperasi. Barangkali Bu Heni nanti bisa menghubungi Koperasi Tabungan Nasional yang sudah lama sekali. Oke. Sampai sekarang ini seberapa besar, seberapa jauh, bagaimana perkembangannya kita tidak tahu. Oke, Pak koperasinya. Oke. Kalau UMKM-nya Pak Narde gimana melihatnya Pak? Mungkin di masyarakat niki UMKM yang ada di Buleleng. Saya dengar aja melalui radio, bahwasanya cukup menunjang adanya perekonomian di Buleleng berkaitan setelah adanya COVID-19 ini. Nah itu yang saya lihat. Maka dari itu saat ini saya ingin bertanya juga kepada Bapak dan Ibu yang tadi sudah menjelaskan cukup panjang lebar.
Yaitu berarti ini UMKM ini adalah merupakan masalah kontemporer perekonomian nasional dan daerah barangkali. Ini barangkali, Pak. Kalau memang itu merupakan yaitu masalah kontemporer perekonomian nasional dan daerah, lalu lebih lanjut, apakah UMKM ini merupakan kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional? Itu bagaimana hubungannya dengan kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah? Apakah pendapatan asli daerah itu meningkat? Ataukah bagaimana? Lalu seberapa jauh memberikan kesejahteraan? Jangan kesejahteraan pada UMKM saja. Bagaimana dengan mereka yang menjadi anggota koperasi? Nah itu. Baik. Semua ada satu nikel. Baik, terima kasih Pak Narde di Beratan. Nah, seberapa jauh nih kontribusinya terhadap daerah para pelaku UMKM? Karena banyak juga bertumbuh Pak ya. Satu penelpon mungkin bisa Pak Nggih. Kita sapa dulu, mohon izin. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Rizky Raja. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana niki di Bakti Sraga nggih. Nggih, benar sekali. Ya, silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Dewa. Spesial sih nggih Rajang. Ayo Pak nggih. Ibu Putu Gunatri. Nggih, Rajang Pak, Rajang Suksema. UMKM. Gimana tadi telah banyak disampaikan terkait dengan UMKM Buleleng. Pak Nyoman, suara radionya mohon maaf Pak Nyoman. Kami sangat apresiasi dari Dinas Hop dan juga dari BPI telah terus mendorong UMKM kita, di mana UMKM itu adalah merupakan tulang punggung atau benteng perekonomian kita dan juga sangat tahan sekali di saat COVID-19 ini. Tentunya kami melihat di Buleleng karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, banyak beralih ke UMKM, ke usaha mikro. Tadi dari Bapak Dinas menyampaikan telah terjadi peningkatan jumlah UMKM. Itulah yang kami lihat juga di masyarakat. Dengan melakukan usaha ini, masyarakat di tengah COVID-19 ini dapat melakukan usahanya dan dapat juga menemui kehidupan. Tentu inilah yang kita harapkan dan kita perlu didorong terus sampai saat ini. Dan juga kami melihat di situasi saat ini ekonomi di Buleleng, di Bali sudah semakin tumbuh. Tentunya berkat juga dorongan dari pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dengan memberikan bantuan, pembinaan, dampingan, sehingga pertumbuhan ekonomi di Buleleng dapat meningkat. Harapan kami tentunya teruslah dilakukan pembinaan ini dan juga memberikan bantuan pemodalan. Yang terpenting di saat ini adalah terkait dengan digitalisasi. Digitalisasi ini sangat-sangat betul membantu pemasaran di dalam UMKM kita di Bali selama COVID-19. Tanpa digitalisasi, saya kira perkembangan UMKM kita seperti saat ini. Itu saja yang kami sampaikan. Saran kami mudah-mudahan dari Dinas dan juga dari WAPI terus dapat memberikan dampingan-dampingan, pembinaan kepada kita sehingga kita dapat bergerak lebih melonjak sampai ke nasional, ke internasional. Itulah harapan kami selaku masyarakat Buleleng. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga sudah ikut beratensi juga. Tapi sebelum ditanggapi mungkin kita jeda sejenak dulu Bapak dan Ibu. Dan pendengar nanti Anda bisa ikut bergabung juga berbincang ya bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, begitu Anda sampaikan nanti bisa bergabung kembali. Kita masih membahas UMKM, usaha maju kita mendunia. Tetap di Pro 1 Kanal Inspirasi.
Inilah FM 97,9 MHz Perusahaan RRI Singaraja. Sis, di sana ada pasar baju impor loh. Wah, masa sih? Iya beneran, barangnya pasti bagus-bagus. Ayo kita ke sana yuk sekarang juga. Sampai kapan? Terus selain baju ada apa lagi sih? Banyak sis. Ada tas. Wow. Ada sepatu, celana, sendal, elektronik juga ada sis. Semuanya dari luar negeri, import. Keren dong ya? Iya keren banget. Yuk kita cus yuk. Bentar dulu. Nopi kamu ikut nggak? Yuk ikut yuk. Aduh, enggak deh. Aku kan lebih suka barang-barang lokal. Aku cinta produk Indonesia. Lagian produk Indonesia nggak kalah keren kok dari yang lain. Hargai karya-karya anak bangsa dengan membeli dan menggunakan produksi dalam negeri. Cintai produk-produk Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Singaraja. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI. Gernas BBI hadir untuk mendorong transformasi digital UMKM UMI di masa adaptasi kebiasaan baru AKB. Gernas BBI hadir untuk meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia guna semakin memanfaatkan teknologi dan membeli produk UMKM UMI dalam negeri. Gerakan ini demi, gerakan ini oleh, dan gerakan ini untuk bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Mari kita bangun semangat baru untuk mengutamakan produk dalam negeri sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat. Aku bangga buatan Indonesia. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Anda sedang mengikuti Bus 1 RRI Singaraja FM 97,9 MHz. Ya, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kita masih dalam dialog khusus Beranda Nusantara, UMKM, Usaha Maju Kita Mendunia. Nah, kita masih berbincang bersama Kadis Perindakop UKM Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarta MSI, serta masih bersama Ketua DPC IWAPI Buleleng, Bu Ibu Putu Gunatri. Bapak, tadi juga sudah ada yang bergabung juga. Bapak Dimas tadi satu tanggapannya belum Miki agar bantuan-bantuan ini betul-betul dijalankan begitu sampai ke desa-desa, pelosok desa. Nah, gimana Pak? Terima kasih tadi atas suksesnya dari tadi Bapak Dimas dan semua tadi menyampaikan masukan ya, saran. Tentu terkait bantuan kita, pengalaman kita terhadap kondisi sebelumnya itu kan kita ada program-program bantuan berupa BSU, Banpres Produktif atau BPUM. Nah, itu kalau dijumlah itu hampir ratusan miliar ya sebenarnya budget yang nanti yang teralokasi untuk UMKM kita di Kabupaten Buleleng. Dan itu hasil karya sampai dengan kemarin 2021 itu berjalan sesuai dengan skema dan tidak ada persoalan-persoalan yang prinsip lah terkait dengan sasaran kita. Nah, ini menggambarkan bahwa data dukung kita memang cukup baik ya, sangat baik bahkan untuk bisa nanti program-program tepat sasaran. Begitu juga dengan program-program lainnya. Ini khususnya untuk program-program yang untuk mendorong stimulasi usaha ya. Jadi kami tetap basic data itu menjadi acuan. Jadi kalau nanti tidak sesuai dengan data
atau tidak tervalidasi datanya, atau tidak memang memiliki surat keterangan usaha minimal, atau belum memiliki NIB ke depan, nah, ini prasyarat. Bahkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP tentang 7 tentang perlindungan, pemberdayaan dan kemudahan bagi pelaku UMKM itu salah satu disyaratkan bahwa pelaku UMKM mesti nanti memiliki NIB. Harus Karena ada datanya. nomor induk berusaha itu kan menjadi syarat mutlak. Nah, nanti ke depan juga ini harus terus kita sosialisasikan. Karena nanti juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 7 ini sebenarnya sangat banyak sekali ruang bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan. Kemudahan aspek perizinan, kemudahan aspek pendampingan, pembinaan yang kita lakukan saat ini. Bahkan yang kita lakukan di tahun ini ada 5 sentra UKM ya, kayak dengan pengolahan buat dananya ala olahan dodol, gula aren di Pedawe, kemudian emas tuli, anyaman bambu dan produk-produk lainnya. Ini kita dampingin. Nah, ini merupakan program strategis pusat di sentra IKM. Nah, ini bantuan-bantuan ini tentu juga tahun ini juga kita ada bantuan untuk sarana prasarana IKM di Penglatan. Itu hampir 700 juta itu kan anggarannya kan. Untuk, nah, itu di untuk Penglatan. sarana prasarana. Ya, sarana prasarana. Ini harapannya adalah bagaimana nanti ke depan basic data ini, makanya melalui PL KUMKM kita harap nanti semua program-program kaitannya dengan bantuan baik itu uang maupun sarana prasarana itu menggunakan basis data tunggal. Nah, itu yang nanti bisa kita tanggapi. Selanjutnya dari tadi Pak Ribek ya. Pak Ribek nih Pak Ribek tadi ya sebenarnya memang ini sejalan dengan apa yang tadi yang disampaikan bahwa UMKM ini kan menjadi buffer stok ekonomi ya gitu. Buffer stok ekonomi. Tadi Pak ini sudah menyampaikan bahwa memang benar 65% dari PDB kita kan kontribusinya dari UMKM. Itu artinya, makanya kenapa pemerintah kemarin menggelontorkan dana yang besar untuk program-program stimulan, relaksasi pinjaman, pengembalian pinjaman, bantuan berupa uang kepada UMKM untuk menjaga stimulasi ekonomi, pergerakan ekonomi. Karena kalau itu tidak dilakukan kan stuck. Nah, ini termasuk juga pemerintah daerah selalu mendorong, memfasilitasi agar pergerakan itu harus jalan itu, jangan sampai nanti diam, karena kalau nanti diam itu agak rawan dampaknya. Ya Sungkara itu bisa kita lakukan. Jadi UMKM itu tetap menjadi buffer stok atau penunjang, penopang lah istilahnya. Baik. Dan tadi Pak siapa Narde, lagi? Pak Narde terkait dengan UMKM. Nah, ini luar biasa nih masukannya terkait juga dengan koperasi. Makanya ke depan kita seperti ini Ibu Gunati ini sebenarnya sudah membentuk koperasi. Jadi sudah dirasakan mulai bahwa ya UMKM koperasi ini harus kita kawinkan. Oke. Berarti untuk ibu-ibu pengusaha ini, ini buat sudah ada bentuk koperasi. Kita kemarin sudah fasilitasi dalam bentuk koperasi ya, dalam bentuk koperasi, dan harapannya nanti ke depan koperasi ini juga nanti bisa berperan bagaimana memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya. Mungkin anggota-anggotanya yang menjadi pelaku-pelaku UMKM itu akan menjadi prioritas program untuk bisa menghasilkan produk-produk unggul yang berkualitas. Selanjutnya juga koperasi-koperasi ini bisa nanti kan usaha. Jadi usahanya apa? Ada di produksi, apa pemasaran atau di jasa atau lainnya. Jadi kita harapkan nanti ini ada kembali ke kemitraan. Jadi koperasi-koperasi ini apakah itu koperasi simpan pinjam atau koperasi bergerak di sektor pertanian, produksi, atau nanti berperan di pemasaran produk-produk anggota kan punya produk ini itu dipasarkan di anggota dengan berbagai skema-skema yang dilakukan. Ini akan menggerakkan ke depan sehingga koperasi dan UMKM ini sebenarnya satu kesatuan. Makanya program prioritas pusat tahun ini dan ke depan adalah bagaimana membangun pengelolaan koperasi UMKM yang terpadu. Nah, itu mungkin yang ada. Baik, kemudian terkait dengan seberapa jauh kontribusi UMKM terhadap PAD ini Pak? Tentu, artinya gini, pergerakan pertumbuhan ekonomi ini kan salah satunya tadi ditopang oleh pergerakan UMKM. Jadi kalau kita mengalami kontraksi seperti kemarin di Bali hampir 11 sampai 12 itu kan berarti kurang bisa gerak, stuck ya, ada stuck ya. Nah, agar nanti betul-betul bisa dirasakan pergerakannya, ini harus dihidupkan dengan menggerakkan UMKM. Nah, kalau dia sudah daya belanjanya berjalan, produknya sudah laku apa, minimal ada kebanggaan dari kita dulu di lokal bahwa kita harus pahami bahwa kita punya potensi kekayaan produk yang luar biasa. Bahwa kita juga harus bangga
kalau kita membeli produk-produk tetangga kita. Kalau kita memang belanja di tetangga itu harus ada kebanggaan di kita minimalkan. Atau mungkin kita bela beli dengan program kemarin saling tulungin UMKM Buleleng. Kemudian kita harus membeli lewat pemasaran digital atau marketplace yang ada atau yang dilakukan oleh IWAPI itu bagaimana mendorong ada business matching ya antara pelaku-pelaku, sehingga ya karena mungkin kalau memang kita bisa belanja di teman atau keluarga atau yang di asosiasi kita, ngapain jauh-jauh? Nah ini spirit ini harus kita bangun ke depan agar lebih kita lebih kuat. Dan kalau nanti pergerakan ekonominya bagus, otomatis dampaknya kan ke PAD. Kemana hubungannya? Satu, kalau ada hotel, restorannya, kedainya hidup, kan ada tax kan, ada 10% untuk pajak hotel, restoran, kemudian wisata juga berkembang, kan ada distribusi. Yang lain juga kan ada pajak. Jadi kalau bergerak ekonomi, sebenarnya modal awal kita dengan bergeraknya UMKM ini akan bisa memberi efek dampak stimulasi ekonomi yang lebih banyak lagi. Ya tentu ujung-ujungnya adalah meningkatkan kemandirian dengan peningkatan PAD, dan pada akhirnya ya masyarakat nanti akan Sunggara bisa tentu lebih sejahtera. Uangnya tetap bergerak di masyarakat gitu, Pak ya. Ya betul itu. Daya dorongnya pasti tinggi. Dan Pak siapa lagi Pak? Ada Pak Nyoman Sudarsana yang mengapresiasi ini Desta Perikop UKM yang terus mendorong UMKM, Pak. Ya, Sunggara artinya apa yang kita sampaikan barangkali dan apa yang sudah dirasakan oleh Pak Nyoman Suksemo tadi sudah diapresiasi bahwa memang kita harus selalu Pak bergerak. Kita akan tahun ini justru dengan kondisi pemulihan ini kita memang dipacur lebih ekstra lagi. Terus dilakukan pendampingan Pak ya, pembinaan juga. Dampingan kita maksimalkan, kemudian juga berbagai program-program inovasi juga akan kita buat. Tentu ini kita perlu tetap kolaborasi bersama. Karena memang saatnya sekarang kita tidak bisa sendiri, harus bergerak maju bersama Sunggara nanti dengan program-program dampingan, pemberdayaan, berbagai kemudahan akses, termasuk mungkin tadi menyentuh permodalan. Sebenarnya permodalan itu saat ini sudah bukan menjadi persoalan. Kenapa saya bilang demikian? Karena BRI itu 2021 tuh kita itu 2021 hampir 800 miliar alokasi KUR kita sudah terdistribusi ke UMKM. Jadi sebenarnya kalau UMKM-nya betul-betul tangguh, ya, kemudian paham bagaimana mengatur, tadi mungkin ada paham tentang literasi keuangannya, paham tentang bagaimana menyusun bisnis plan yang memadai, kemudian juga paham kemana produknya akan dibawa apa. Nah itu akan semakin dia produktif, semakin terbuka aksesnya untuk mengakses permodalan, apakah itu di BPD, apakah di BRI atau berbagai akses permodalan lainnya. Agar paham itu masyarakat mungkin ada yang belum paham juga, itu didampingi juga tidak Pak dari dinas? Ya tentu. Kami kan sudah sering juga sampaikan. Sekarang masyarakat atau pelaku-pelaku UMKM coba nanti tinggal klik www.kurbali.com. Jadi kalau mau KUR silakan aja diakses itu. www.kurbali.com. Bisa diakses sana. Atau nanti bisa juga mendatangkan bahkan pelaku-pelaku atau perbankan, bahkan sekarang saat ini perbankan itu sudah punya program-program bukan hanya menyalurkan KUR, tapi dia juga melakukan dampingan seperti yang dilakukan Bu Gun ini dengan di tingkat pedesaan kan, bagaimana upayanya kerjasama dengan BPD, bagaimana menumbuhkan wirausaha baru, bagaimana sekarang menanamkan mindset bahwa ketika dia muncul ini insting wirausahanya, dia akan lebih produktif, dia akan lebih mampu untuk membantu menafkahi, menambah income pendapatan keluarga. Jadi sebenarnya permodalan saat ini kuncinya ada di UMKM. Jadi bagaimana mereka bisa mengakses informasi yang sudah sering kita juga sosialisasikan, kemudian betul-betul nanti menghitung cermat itu dan betul-betul cermat detail agar apa? Agar nanti orang dia perlunya nanti cuma satu, masa minta 10 gitu. Itu nanti itu yang berbahaya kan. Jadi perlu satu, betul dikaji satu. Nah ini yang pikir beberapa pelaku-pelaku kami sudah sangat luar biasa berkoordinasi, bahkan dari kami sering dari BPD Bali yang sudah gencar melakukan dampingan, termasuk dari BRI sudah punya tim lapangan yang mereka selalu ikut kita. Jadi kadang dari BRI, dari BPD sering kata, Pak nggak ada ke lapangan. Oke, nanti kita ke lapangan. Jadi kami langsung ke lapangan lakukan dampingan. Dia langsung menawarkan, mereka langsung menawarkan
program. Oke. Jadi sebenarnya sangat dimudahkan. Baik. Pak Kadis bilang sudah ada pendampingan permodalan, nggak masalah, benar tidak Bu? Tidak ada masalah ini kalau dari usaha. Kalau dari kami artinya pelaku ya, Mbak Heni, bahwa apa yang dinyatakan Pak Kadis dari sisi perbankan sudah melakukan maksimal. Bahkan kami dari IWAPI dalam konteks pendampingan selalu juga didampingi sama BPD ya, dengan program Mailakunya, KUR dan lain sebagainya, bahwa tidak perlu lagi masyarakat desa atau kelompok kami datang ke BPD. Jadi cukup di Mailaku. Entah di ketua kelompoknya di satu itu, jadi kan menambah pendapatan kelompok dari sisi jasa. Kemudian dari sisi transport juga lebih dekat. Kemudian kami dari IWAPI Buleleng sejak kemarin Gebyar IWAPI 4 kami sudah terbuka, artinya siap melakukan kolaborasi sinergisitas dengan semua pihak yang sama visi tentunya. Ya, kemudian dari apa yang kami lakukan ini berkontribusi, artinya kita selalu menggandeng pemerintah, bukan bermaksud untuk kita lebih atau pemerintah lebih, enggak. Jadi kita benar-benar mendukung apa yang menjadi program pemerintah daerah, karena kita ada di Buleleng. Bahkan kami merasa sangat bangga, kami sangat menjadi contoh. Jadi IWAPI Kabupaten Kota Sebali hanya IWAPI Buleleng yang baru punya binaan. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, makanya setiap kami buat event apa, IWAPI lain mesti datang. Alasannya saya mau belajar sama Buleleng. Ini otomatis pada saat mereka datang, mereka juga mengeluarkan dananya untuk berbelanja. Ya, jadi disitulah kami timbul bisnis matching. Di antara kami, di samping Jubel tadi, kami juga punya program pekenan online setingkat kabupaten Kota Sebali. Nah, sedangkan kami di Buleleng terbuka ini, kami kemarin juga menandatangani MOU dengan Rotary Internasional. Jadi tujuan kami adalah bagaimana produk-produk IWAPI Buleleng ataupun binaan kami itu bisa dikenal. Ya, dikenalnya bukan hanya di lingkup Buleleng saja, tetapi mereka mulai contoh misalnya kemarin dari klub-klub Rotarian ada dari Pakistan, apa segala macam, itu kita sudah siap-siap untuk menjalin kerjasama. Dan dengan ini apa namanya marketplace yang membawahi 214 toko ya, itu di Washington DC, itu kita juga sudah mulai kemarin bekerja sama, kemudian kita sudah beberapa produk sudah masuk. Baik. Itu. Jadi tinggal kita bagaimana, karena sesungguhnya kalau kita hanya mengerapkan bantuan yang berupa dana hibah, stimulan dari pemerintah, tentu pemerintah tidak akan maksimal nyampe ke kita ya. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada. Seperti itu. Sama kayak kami yang baru bangkit di awal tahun 2019 ya, IWAPI Buleleng. Itu banyak yang saya rekrut tuh ibu-ibu rumah tangga yang notabene pengusaha, ada yang melirik gitu loh. Dulu awalnya sebelum COVID begitu. Bahkan diantara kami juga nggak pede, masa sih kita masuk organisasi IWAPI, karena dalam connect kami IWAPI itu benar-benar sudah wow. Seorang pengusaha perempuan yang memang benar-benar sudah sukses. Pengusaha besar begitu ibaratnya begitu Bu ya. Nah, kami ini ibu rumah tangga yang paling hanya sekedar goreng keripik, goreng abon seperti itu. Tapi nyatanya dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan bimbingan dinas. Jadi benar-benar kita melahirkan pelaku-pelaku usaha yang notabene sudah luar biasa. Contoh Maira, Pia Cinta dan lain sebagainya. Ayu Windy itu benar-benar terinspirasi dari bagaimana IWAPI bekerja. Jadi tidak hanya sekedar sosialita, tetapi benar-benar kita mau maju bersama. Mau maju bersama. Tapi ada kendala tidak Bu kalau untuk sekarang, kalau dalam UMKM? Kalau dari kami terkendala karena kami pengusaha yang notabene memanfaatkan modal asing ya, modal luar untuk kita berjuang, untuk kita berusaha. Ini kadang-kadang ada beberapa permasalahan, mungkin kesalahan manajemen, kekeliruan manajemen keuangan kami, sehingga apa namanya kesempatan untuk mengambil KUR apa segala macam masih terkendala karena entah itu call 2, call 3 dan lain sebagainya. Ini yang sedang kami bina. Bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan tersebut sehingga kita bisa benar-benar dapat manfaat dari
KUR tersebut. Jadi seperti itu. Cuma kekeliruan manajemen keuangan. Nanti Ya. mungkin Pak Kadis nanti akan mengadakan pelatihan manajemen keuangan ya. Ya. Literasi keuangan Pak Kadis ya. Oke, baik. Nah, Pak Kadis terakhir nih Ki, kalau untuk Buleleng UMKM usahanya maju mendunia, apa Pak yang jadi unggulan kalau Buleleng? Ya, tentu saya berbagai produk unggulan sudah ada yang dikenal di mancanegara, bahkan sudah ekspor ya, walaupun skala ekspornya itu ada mungkin dalam volume yang terbatas. Kemudian juga ada yang terhubung dengan berbagai trader-trader yang memang bukan di Buleleng tapi mungkin di Denpasar lainnya. Jadi dari sisi peluang untuk ekspor dan mendunia ini kita sudah punya ruang yang cukup banyak ya. Contoh kita punya produk Bali Pure ya. Bali Pure itu sudah ekspor Pak ya. Itu beberapa kan sudah terkirim kemana-mana. Produk-produk mungkin olahan kopi gula aren masuk itu juga, dan beberapa kerajinan tenun ikat endak kita kan juga sudah punya pasar yang cukup bagus ya. Bukan hanya di Buleleng, Bali nasional, bahkan sudah lebih luas pasarnya. Seperti Surya Indigo yang ada di Jekule itu kan pasarnya sudah luar biasa. Sudah punya ruang-ruang bagaimana dia lebih mendunia. Nah, sekarang mungkin bagaimana kita menguatkan brandingnya, bagaimana kita bisa melengkapi dari segala aspek ya. Karena khususnya kalau hubungannya ke pengembangan pasar ekspor itu salah satunya kan kalau dia produk-produk olahan atau kerajinan itu kan yang penting sekarang itu kan hakinya ya, hakinya itu yang terus kita dorong untuk meningkatkan daya saing mereka. Termasuk mungkin kita punya produk garam ya. Itu produk garam itu garam 70, kemudian les dan degroga itu kan juga sudah akses pasarnya sudah sampai ke luar negeri. Jadi ini peluangnya. Tinggal nanti bagaimana kita selalu mendorong bagaimana produk-produk ini bisa lebih kualitasnya produknya dan aspek perizinannya lebih dikuatkan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu perbincangannya. Nanti nampaknya ini gayung bersamut. Tadi ada manajemen keuangan, ada permasalahan. Nanti Pak Kadis akan mengadakan katanya Bu. Astungkara. Baik, harapannya seperti apa nantinya Pak untuk UMKM Buleleng? Ya, tentu 3 hal ya yang harus kami bisa sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM. Satu, ayo kita lebih tanggap lagi ya terhadap situasi-situasi saat ini, apalagi pemulihannya sudah berjalan di bawah tim Satgas kita luar biasa, Bapak Bupati dan timnya bekerja maksimal. Ayo kita lebih menyesuaikan, segera untuk menyesuaikan bahwa perekonomian sudah mulai mengarah ke arah yang lebih positif gitu kan. Berarti daya beli akan lebih meningkat. Nah, peluang bagi teman-teman pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan aktivitas. Nah, yang kedua, ayo lebih kembangkan tetap inovasi dan kreativitas dari produk dan semuanya untuk bisa kita betul-betul bisa jadi pelaku UMKM yang unggul dan handal. Dan terakhir, ayo kita tetap sinergi ya, jadi tetap bekerja sama, kolaborasi dengan berbagai pihak pun untuk dalam nanti konteksnya adalah bagaimana akses digitalisasinya harus kita betul-betul dalami, pahami, sehingga kita bisa lebih maju, berkembang menuju UMKM yang betul-betul naik kelas. Baik. Bu Gun, terakhir Bu Gun, silakan. Oke. Yang pertama yang menjadi moto buat saya, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi teman-teman UMKM. Tetap siap, tangkap peluang, ikuti prosesnya, hasil pasti mengikuti. Arti just do it, lakukan sinergi, kolaborasi, tentunya Pang Pada Payu. Pang Pada Payu luar biasa, terima kasih banyak Bapak Kadis Perindakop UKM Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Dewamadi Sudiarta MSI, serta Ibu Putu Gratri. Terima kasih banyak Ketua DPC IWAPI Buleleng. UMKM usaha maju kita mendunia. Tentu UMKM tetap maju asalkan masyarakat juga ini mengembangkan gerakan bangga buatan Indonesia. Betul, Bu ya. Bela-beli. Jadi ayo beli produk-produk buatan Indonesia, produk-produk UMKM. Kalau tidak kita siapa lagi Bu ya. Jadi mari kita dukung bersama. Dan kita akhiri untuk dialog untuk hari ini di Beranda Nusantara UMKM Usaha Maju Kita Mendunia. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Om Santi, Santi. Om. Inilah FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja.